Sahabat Mutiara, tahukah Anda bahwa tanaman anggur berasal dari negara dengan iklim subtropis? Namun, tanaman anggur bisa juga loh dibuahkan dan dibudidayakan di negara Indonesia. Bagaimana caranya? Varietas apa saja yang umum dibudidayakan di negara kita, Indonesia? Yuk saksikan video podcast saya kali ini. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Salam kenal dari saya, Denny Purwanto. Saya adalah agronomis untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya wilayah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, dan Temanggung. Pada video podcast saya kali ini, kita akan membahas tanaman yang sedang populer di Indonesia, yaitu tanaman anggur. Meskipun populer, tanaman anggur bukan berasal dari Indonesia. Namun, pada video podcast kali ini, saya akan membocorkan bagaimana cara membuahkan tanaman anggur di Indonesia, serta varietas apa saja yang umum ditanam di Indonesia. Sebelum kita mulai, jika sahabat Mutiara ingin mengajukan tema yang lain atau mengajukan pertanyaan, bisa ketik di kolom komentar di bawah ini. Ayo kita mulai video podcast kali ini. Tanaman anggur merupakan tanaman buah perdu. Tanaman anggur termasuk ke dalam spesies Vitis vinifera dan Vitis labrusca. Tanaman anggur sudah mulai dibudidayakan sejak 4000 sebelum Masehi. Namun tanaman anggur sudah mulai diolah di Mesir sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Di Indonesia dikenal dengan istilah anggur lokal dan anggur impor. Lalu, apakah istilah ini tepat? Sebenarnya istilah ini kurang tepat, karena semua varietas anggur adalah hasil introduksi yang didapat dari negara dengan iklim subtropis. Istilah anggur lokal ini digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jenis anggur yang masuk ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Jadi pada zaman penjajahan Belanda ini, varietas anggur sudah mulai dibudidayakan oleh masyarakat sekitar. Varietas anggur ini juga sudah diidentifikasi, diteliti oleh Balitjestro Jawa Timur. Lalu untuk anggur impor adalah anggur yang dikategorikan masuk ke Indonesia setelah tahun 2005. Jenis anggur ini didapat dari teman-teman yang ada di luar negeri lalu diintroduksi ke Indonesia. Jenis anggur lokal dan anggur impor yang sudah diklasifikasikan oleh Balitjestro dapat dilihat pada slide berikut. Perbayakan budidaya anggur dapat dilakukan dengan cara generatif dan vegetatif. Perbanyakan dengan cara generatif ini umumnya digunakan oleh para pemulia tanaman untuk perakitan varietas anggur. Sedangkan untuk perbanyakan secara vegetatif biasanya digunakan oleh para pegiat anggur untuk memperbanyak tanamannya. Secara umum, perbanyakan vegetatif itu ada 3 macam, yaitu stek, penyambungan, dan cangkok. Perbanyakan budidaya anggur yang umum dibudidayakan atau yang umum dikembangkan di Indonesia adalah metode penyambungan atau metode grafting. Pada dasarnya, metode grafting ini adalah menyiapkan 2 batang, yaitu batang atas dan batang bawah.
Pada metode grafting ini dilakukan penyambungan agar tanaman yang dihasilkan bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pecinta anggur. Penanaman anggur bisa dilakukan di mana saja. Di sini saya mengelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu penanaman di planter bag atau pot, yang kedua di indoor, dan yang ketiga di lahan atau outdoor. Penanaman di planter bag itu dilakukan oleh pegiat anggur yang memiliki lahan minimal. Namun penanaman jenis anggur di planter bag ini sedang banyak digemari oleh pegiat anggur saat ini. Yang kedua, penanaman anggur di rumah atau indoor. Penanaman ini dapat dilakukan. Yang penting syarat tumbuhnya tanaman tercukupi, yaitu tersinari oleh cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga adalah penanaman anggur di lahan atau outdoor. Penanaman di lahan dapat dilakukan dengan model para-para atau model tralis berbentuk Y. Lalu faktor-faktor penting apa saja dalam budidaya anggur? Yang pertama adalah pemilihan varietas atau bibit. Pemilihan varietas atau bibit ini merupakan faktor hulu yang harus dipikirkan para pecinta anggur. Untuk pemula, pilihlah varietas yang sudah terbukti adaptif ditanam di wilayahnya. Juga pilihlah varietas yang sudah terbukti genjah untuk memudahkan dalam budidaya anggur selanjutnya. Dalam memilih bibit, pecinta anggur juga disarankan memilih dari seller atau penjual bibit anggur yang berkualitas, sehingga ketika ditanam tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, budidaya, meliputi pemangkasan dan pruning. Pada dasarnya, pemangkasan dan pruning itu dilakukan untuk pembentukan cabang tanaman dan untuk membuahkan tanaman anggur. Pembentukan cabang tanaman ini ditujukan untuk membentuk cabang sekunder dan tersier. Dengan pembentukan cabang yang tepat, maka pembuahan juga akan optimal. Lalu, pruning juga bertujuan untuk membuahkan tanaman anggur. Dalam hal ini, saya membagi pruning ke dalam 2 jenis, yaitu spur pruning dan cane pruning. Spur pruning itu hanya menyisakan 3 atau 4 bud dalam cabang yang akan dipruning. Sedangkan cane pruning itu menyisakan lebih dari 8 bud yang akan dipruningkan. Berikut ini adalah ilustrasi dari pruning atau pemangkasan. Dapat dilihat di sini metode spur pruning hanya menyisakan sedikit bud, 3 sampai 4 bud. Sedangkan metode cane pruning itu menyisakan banyak bud. Di sini menyisakan 8 sampai 7 bud. Berikut ini adalah teknik pemangkasan yang dilakukan di salah satu kebun anggur di Banyumas. Dapat dilihat di sini untuk pemangkasan hanya menyisakan 3 bud. Jadi di sini dalam kebun ini dia menggunakan metode spur pruning. Sama seperti tanaman yang lain, tanaman anggur juga memerlukan pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang adalah ulat kantong, tungau, kelelawar, dan yang lainnya. Sedangkan untuk penyakit yang sering menyerang tanaman anggur adalah downing mildew, powdering mildew, dan karat daun. Pengendaliannya dapat dilakukan dengan sanitasi dan juga tindakan preventif dengan menggunakan fungisida berbahan aktif yang tepat terhadap cendawan jamur tersebut. Pemupukan tanaman anggur pada dasarnya dibedakan menjadi 2 fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif ini, tanaman anggur dilakukan pemupukan selang interval
3 bulan sekali atau 45 hari sekali. Pada fase generatif, tanaman anggur dilakukan pemupukan setelah pruning. Dapat dilihat di sini pemupukan tanaman anggur pada fase vegetatif dan pada fase generatif. Pada fase vegetatif ini, rasio nitrogen, fosfor, dan kalium dibutuhkan dalam porsi yang seimbang. Karena dengan porsi yang seimbang, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan tunas primer, sekunder, dan tersier. Pada pemupukan generatif, fosfor dan kalium dibutuhkan dalam rasio yang lebih tinggi daripada pemupukan anggur pada fase vegetatif. Pada fase generatif ini, kombinasi pupuk yang tepat untuk meningkatkan rasio nitrogen dan kalium adalah subur kali, NPK profesional, dan grower. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Channel YouTube kami NPK Mutiara TV. Jangan lupa subscribe dan pentung tanda loncengnya. Gabung juga di komunitas NPK Mutiara. Silakan kunjungi situs website kami npkmutiara.com. Jangan lupa like juga Facebook kami Merauke Tetap Jaya, serta follow Instagram kami Merauke Tetap Jaya. Sahabat Mutiara, dalam video podcast kali ini dapat kita simpulkan dalam budidaya anggur di Indonesia harus memenuhi 4 faktor utama. Yang pertama adalah pemilihan varietas dan bibit yang tepat. Yang kedua adalah sistem budidaya meliputi pruning dan pemangkasan yang baik. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Dan yang keempat adalah pemupukan yang tepat. Sahabat Mutiara, jika video podcast kali ini dirasa bermanfaat, silakan sahabat Mutiara share sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat Mutiara. Jangan lupa juga subscribe dan pentung tanda loncengnya di channel NPK Mutiara TV. Stay healthy, jaga jarak, salam Mutiara.